Gila men, Amerika nginvasi Indonesia. Bukan perang, tapi di volley. Karena banyak betul pemain Amerika yang tampil di Final Four Pro Liga 2025. Selengkapnya gue bahas di Volley Jenggot edisi ke-10. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Danes di Volley Jenggot edisi ke-10. Dan kali ini gue pakai jersey AC Milan karena Milan ini kan ya selain klub kesayangan gue juga, tim ini dimiliki orang Amerika, yaitu Gary Cardinal. Jadi apa yang gue bahas di konten kali ini itu ada hubungannya sama Amerika. Nah, tapi tentu saja kaitannya juga dengan Pro Liga, karena Pro Liga juga minggu ini sudah memasuki babak Final Four. 17 sampai 20 April 2025 ada Final Four pertama di Kediri. Dan yang tentu saja menjadi perhatian adalah ini bintang-bintang Amerika betul-betul melakukan serbuan, melakukan invasi ke babak Final Four Pro Liga. Bayangkan ya, setelah kita tahu Kelsey Robinson datang ke PLN, terus Jordan Thompson, belum Jordan Thompson deh, Madison Reese, apa maksudnya Kelsey Robinson datang ke PLN, terus Madison Rizal pindah ke Popsivo. Nah baru-baru ini kan kita udah dengar kabar semuanya ya, kalau ada dua bintang Amerika lagi yang datang, yaitu Jordan Thompson dan juga Jessica Mzurik yang pindah ke Popsivo. Jordan Thompson akan main di Pertamina dan uniknya adalah Thompson maupun Mzurik ini pada LOVB musim ini di inaugural season atau musim membuka mereka main di satu tim yaitu di LOVB Houston, tapi kali ini Mzurik akan main di Popsivo bersama Madison Rizal. Dan tentu saja kedatangan JT ini membuat gue sangat senang. Karena kenapa, dia adalah salah satu pemain bintang menurut gue. Pernah bermain di 3 klub besar Turki, di Fenerbahce, di Eczacıbaşı walaupun sebagai cadangannya Tiana Boskovic, dan di Vakif Bank dia menjadi pemain inti. Walaupun ya bisa dibilang Vakif Bank di eranya Jordan Thompson ya bukan Vakif Bank versi terbaik ya, karena gak dapat gelar. Parah memang Vakif Bank waktu di zamannya Jordan Thompson, karena kita harus akui walaupun sejago-jagonya Jordan Thompson, dia kalau dibandingin sama Paula Egonu, dibandingin sama Isabella, kelasnya masih di bawah. Tapi untuk main di Pro Liga, pemain ini jelas udah cukup banget buat membuat Pertamina punya performa yang sangat maksimal. Karena pengalaman yang begitu luar biasa, dan di LOVB dia juga main bagus. Total dia punya 21 award, individual award ya, dan dia menjadi best opposite di LOVB 2024-2025 Houston atau LOVB Houston kemarin bisa masuk ke semifinal, dan dia akan berduet dengan Yana Sherban. Kita bisa bayangkan ya, Yana Sherban yang sudah klop dengan tim Pertamina ditambah Jordan Thompson. Terus ada juga pemain-pemain lokal berkualitas yang dimiliki Pertamina seperti ya Tisha, ya jelas dia adalah setter terbaik, terus ada Nur Laili dan pemain-pemain lainnya. Terus gimana dengan tim-tim lain? Ini Popsivo nih. Popsivo juga mendatangkan Mzurik. Mzurik ini juga tampil begitu bagus di LOVB. Dan gue nggak tahu ini Mzurik pindah ke Popsivo itu karena digoda-godain sama Madison Rizal apa ya? Mungkin Madison Rizal bilang, Mzurik, lu datang aja ke Pro Liga enak loh, bayarannya mantep. Ya. Akhirnya dia datang ke Popsivo. Terus karena kemarin setim sama Jordan Thompson, mungkin dia juga diajak sama Jordan Thompson, gue mau ke Indonesia nih, lu ikut dan dong ke Indonesia, ntar lu jadi lawan gue. Nah begitu. Jadi intinya adalah aroma Amerika ini sangat-sangat terasa ya di Pro Liga. Belum lagi ditambah di tim lain ada Kelsey Robinson yang tadi gue udah bahas. Ini Kelsey Robinson nih pemain yang jelas prestasinya nggak main-main karena pernah juara Champions League ya
di 2 tim berbeda bersama Fakih Bank dan juga bersama Imoko Corneliano, 2 tim terbesar di Eropa saat ini. Dua-duanya pernah dibawa juara Champions League sama Chelsea Robinson. Dan satu lagi yang jelas untuk Petrokimia, mereka kan masih ada Julia Sangyakomo juga yang akan duet sama Hana Davis Kiba tuh. Di yang masih berduet dengan Hana Davis Kiba di sektor pemain asing, belum lagi ditambah nanti akan ada Megawati. Salih! Cuman gue nggak tahu apakah Megawati bisa main dari awal di Final Four Pro Liga 2025 karena di pertandingan terakhir final Kovo kan dia mengalami cedera ya katanya ya. Mengalami cedera sampai saat dia mau melakukan serve pada kedudukan 14-13 lawan Pink Spider diganti dulu. Jadi diganti sama serve spesialis. Kabarnya itu karena Megawati mengalami cedera. Jadi dia nggak bisa melakukan jump serve seperti yang biasanya dia lakukan. Tapi yang jelas Final Four untuk putri betul-betul sangat betul-betul sangat seru dan pastinya akan gua akan nantikan karena ini bisa dibilang ya Pro Liga rasa LOVB. Karena ada Chelsea Robinson, ada Madison, ada Missouri, ada Jordan Thompson. Mereka ketemu lagi gitu loh. Mereka ketemu lagi di Final Four Pro Liga. Jadi udah ya apal sama apal ya jelas ya. Karena mereka selain sudah saling kenal, mereka juga baru main selama berbulan-bulan di satu liga. Sekarang main di satu liga lagi itu 4 pemain. Jadi ya udah. Ini udah betul-betul pertandingan tahu sama tahu nih antara pemain asingnya. Jadi kita akan melihat laga yang benar-benar seru dan menarik di sektor putri. Belum lagi kalau kita ngomongin putra, men. Ini serbuan Amerika juga ada. Karena Kyle Russell itu menjadi pemain di Jakarta Bayangkara Presisi. Nice. Kyle Russell setelah menyelesaikan musim Kovo dengan cukup mengecewakan karena Korean Air Jumbo cuman jadi runner up ya. Setelah kalah melawan Skywalkers ya dia langsung datang ke Bayangkara. Tentu saja kedatangan Kyle Russell mungkin bisa menjadi pelipur lara ya. Karena fans Bayangkara kan udah ngarep-ngarep banget Momori Keita bakal balik ke Bayangkara, tapi ternyata tidak. Karena timnya Rana Verona lolos ke playoff walaupun udah gugur karena kalah lawan Piacenza, tapi akhirnya Momori Keita tidak datang. Jadi nggak datang. Tapi Kyle Russell jelas ini adalah pengganti yang sangat cocok lah buat Momori Keita ya. Walaupun tidak se-eksplosif dan tidak sedominan Momori Keita, tapi tetap aja jump serve-nya ngeri, cross pack-nya juga mantep banget nih pemain. Dan pengalamannya juga jangan ditanya. Dia ini adalah langganan tim nasional. Walaupun banyak jadi cadangan, tapi ya tetap aja di tim nasional dia main sama Matthew Anderson, dia main sama Torre De Falco. Nah tinggal kita lihat nih, kalau toser buat ngelayanin Kyle Russell sih gak usah ditanya lah. Bayangkara tuh punya 2 toser terbaik, 2 dari 4 toser terbaik di Indonesia ya, yaitu Nizar Zulfikar sama Alvin Daniel yang pasti gampang lah untuk ngelayanin Kyle Russell. Apalagi 2 pemain ini juga nyatanya jago ngelayanin Momori Keita. So yang jadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya Kyle Russell ini cukup buat Bayangkara untuk bisa menandingi Jakarta Lavani yang begitu dominan di babak penyisian. Kita harus akuin Bayangkara musim lalu bisa jadi juara karena peran dari Momori Keita yang begitu besar. Walaupun tidak menafikan peran pemain lain ya kayak Agil Angga, terus Randy Tamamilang yang akhirnya dapat MVP, kontribusinya juga luar biasa bagus, tapi intinya adalah gua masih agak ragu gitu ya, masih ragu Kyle Russell bisa menggantikan Momori Keita dengan sangat sempurna karena itu tadi Kyle Russell tidak se-eksplosif dan tidak sedominan Momori Keita, tapi ya kita akan lihat nanti. Yang jelas kalau untuk di putra sih kita udah bisa naker ya. Udah bisa naker kalau final ini akan mempertemukan Bayangkara lawan Lavani. Walaupun kejutan dari Samator maupun Palembang Bang Sumsel Bubble tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena ya tetap aja Palembang Bang Sumsel Bubble punya materi pemain yang begitu bagus. Dan yang jelas pemain asingnya Bradley Gunter kan udah
main sejak akhir fase reguler pastinya udah lebih nyetel lagi dengan tim. Terus Samator, Yesel Punales kayaknya nggak dicari gantinya ya. Gue belum lihat ada pengumuman pengganti Yesel Punales, tapi ya dengan materi pemain muda yang cukup oke, ditambah setter yang jago si Livian Taboada Diaz, ya gua rasa Samator bisa ngelawan lah. Ditambah mereka kan juga baru kedatangan Luffy Febrian juga. Sayangnya Doni Haryono nggak jadi datang karena Doni milih gabung di Nakon Ratchasima dan akan membela Nakon di AVC Champions League. Jadi di AVC Champions League kita punya wakil, yaitu Doni Haryono. Walaupun nggak ada klubnya, tapi pemainnya ada. Ya tadi gue ulangin lagi, kalau untuk putra prediksi gue final tetap Bayangkara lawan Lavani. Walaupun Palembang masuk bubble sama Samator juga bisa nyodok, tapi tetap peluang terjadinya final Bayangkara lawan Lavani untuk 3 musim berturut-turut itu probabilitasnya sangat besar. Dan kita tunggu. Gue sih berharap Kyle Russell bisa mengangkat level permainan Bayangkara seperti yang dilakukan Numori Keita di musim lalu. Lalu inti dari konten ini juga, gue mau mengatakan banyak banget pemain Amerika yang bisa direkrut sama tim-tim Proliga. Dan ini bagus. Karena biar bagaimanapun pemain yang direkrut ini bukan pemain-pemain sembarangan. Mereka ini semuanya label tim nasional. Kecuali Julia Sangai Como ya mungkin ya. Yang bisa dibilang pemain muda, dia belum ngerasain timnas di level elit. Gue nggak tahu kalau di kejuaraan kecil tuh Sang Yakomo pernah diturunin apa enggak, ntar gue cek lagi, gue belum tahu jujur aja. Tapi yang jelas Amerika ini adalah atau maksudnya negara yang sebetulnya volley di sana dibilang populer banget enggak, tapi pembinaan volleynya bagus. Karena mereka punya liga mahasiswa yang betul-betul terstruktur dengan baik, yaitu NCAA atau kalau orang sini biasanya manggilnya NCAA, tapi yang benar bacanya adalah NCAA. Dan terbukti NCAA itu bukan cuma bisa menelurkan pemain-pemain Amerika, bahkan pemain-pemain luar Amerika kayak Polina Shemanova itu ditelurin sama NCAA. Terus di Brazil ada Julia Bergman, itu juga ditelurkan sama NCAA. Marina Markova juga lulusan NCAA. Jadi kita bisa bayangin ya, kalau pemain luar aja banyak yang bisa dibibitkan sama Liga Kampus Amerika, apalagi pemain aslinya. Wah, itu banyak banget. Itulah yang membuat kenapa tim nasional Amerika tuh lapisannya banyak. Gue bukan inget banget sih ya. Sampai sekarang masih terjadi. Jadi Amerika itu, kalau di VNL kan biasanya bisa dibilang, kok bisa dibilang sih, pokoknya di VNL itu, tim itu kan boleh mendaftarkan sekitar 30 pemain. Itu boleh. Dan bisa ganti-ganti atau pemain yang dibawa itu 12 per pekannya, dan itu bisa diganti-ganti dari daftar 30 pemain yang didaftarkan. Nah, Amerika itu pergantian pemainnya kencang di VNL. Tiap pekan pemainnya bisa berubah-ubah. Tapi kalau udah masuk ke final round, which is itu adalah babak perempat final, nah itu baru pemain terbaiknya yang turun, yang semuanya diturunin. Bahkan kalau nggak salah dari pekan ketiga baru Amerika menurunkan pemain terbaiknya. Tapi di pekan pertama, di pekan kedua, Amerika biasanya nggak nurunin pemain utamanya, tapi hebatnya Amerika tetap ada di papan atas. Kalau negara lain ketika di pekan pertama nggak nurunin pemain utamanya, itu mereka biasanya kececer dulu tuh. Kayak Italia waktu juara 2022 kan gitu tuh. Di pekan pertama, dan juga waktu juara 2024 gitu kan, di pekan pertama masih nurunin pemain cerek-cereknya, kececer dia. Kececer di klasemen. Begitu pemain utamanya main baru nyodok ke papan atas. Kalau Amerika enggak. Ketika mereka nurunin pemain-pemain pelapis di awal-awal VNL, mereka tetap ada di atas. Itu hebatnya Amerika.
Nice. Itu membuktikan kalau Amerika talent pool-nya banyak banget. Bahkan pemain sekelas Erika Staunton, Gia Milana, Julia Sangyakomo, dan lain-lain. Mereka kurang jago apa. Tapi apakah mereka kepake di tim nasional? Kagak. Mereka nggak pernah dipanggil tim nasional di ajang-ajang besar. Itulah yang membuat gue salut dengan Amerika Serikat, dan gue berharap dengan banyaknya pemain Amerika Serikat yang datang ke Proliga ini membuat pemangku kepentingan voli di Indonesia belajar gimana caranya bisa membuat talent pool yang begitu kaya seperti Amerika Serikat. Dan intinya itu dulu guys konten gua kali ini, dan kita akan ketemu lagi di Volley Jenggot episode berikutnya yang mungkin gua akan bahas Liga Turki lagi yang udah, terutama Sultan Larligi yang udah masuk ke babak final di mana Fenerbahce menghadapi Vakif Bank. Ini adalah pertandingan yang pastinya seru banget dan akan lebih panas daripada Sultan Largi 2 musim terakhir di mana Fenerbahce ketemunya Eksaji Basi. Tim yang urat juara udah kagak ada. Jadi, oke guys, itu dulu Volley Jenggot episode kali ini. Sampai ketemu di Volley Jenggot berikutnya. See you.